Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa program Jalan Kasih. Puji Tuhan untuk kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama masuk dalam renungan untuk menyiapkan kita menikmati hal-hal yang indah di hari yang baru. Kita bersyukur bersama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang perjumpaan yang mengubahkan. Semua kita merindukan sebuah pengalaman-pengalaman di mana Tuhan membawa kita boleh mengalami sesuatu yang semakin baik di dalam kehidupan ini. Di dalam seluruh pergumulan-pergumulan dan kenyataan kehidupan, maka hari ini saya akan menyampaikan bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, firman Tuhan datang kepada kita. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Disebutkan bahwa Tuhan kita yang padanya kita beribadah adalah Tuhan yang adalah roh. Dia bukan berbentuk fisik seperti patung atau sebuah kekuatan seperti ciptaan-ciptaan seperti pohon dan sebagainya, tapi dia adalah roh. Dan kehadiran roh yang tidak kelihatan ini dapat dialami oleh setiap kita. Dan waktu Tuhan hadir, menurut ayat firman Tuhan ini, maka akan ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah perubahan di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa kita perlu perubahan ke arah yang lebih baik? Karena sebenarnya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, di dalam kitab Kejadian disebut bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya adalah semua sifat-sifat, semua kemuliaan, semua kebesaran yang Tuhan miliki itu Tuhan tempatkan dalam diri manusia. Sehingga bila ciptaan Allah yang lain hendak melihat bagaimana gambar Allah atau sifat-sifat Allah, maka mereka dapat melihatnya di dalam kehidupan manusia. Namun, kita harus akui bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu mulai menggerus kemuliaan atau sifat-sifat Allah yang mulia itu. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, Alkitab berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan yang dulu ada pada manusia itu kemudian mulai tergerus, hilang perlahan-lahan, dan kemudian yang nampak adalah hal-hal yang buruk. Karena itu manusia mengalami pergumulan demi pergumulan, karena hal-hal buruk dilakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur hari ini firman Tuhan berkata, pada waktu roh Allah hadir, maka roh Allah akan memberikan kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang dimaksud adalah perubahan kehidupan dari yang buruk menjadi semakin baik, bahkan semakin mulia, semakin serupa dengan gambar daripada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran daripada roh Allah di dalam kehidupan kita yang akan membawa kemerdekaan bagi kehidupan kita. Ada sebuah Mazmur yang ditulis oleh sebuah bani, yaitu Bani Korah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Inilah bagaimana caranya seseorang bisa mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Kehadiran Allah yang adalah roh itu. Saya bacakan Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh melihat Allah? Ayat yang ketiga, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah.
dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bagi seekor rusa, maka sumber air itu bukan saja sanggup memuaskan dahaganya. Ada rusa yang kemudian dikejar oleh sang predator, yaitu singa. Dia berlari ke gunung batu. Memang rusa mampu berlari dengan cepat, tetapi tidak punya daya tahan berlari jauh. Sehingga sang predator, yaitu singa, itu dapat mencium bau aroma keringatnya dan kemudian mengejar ke puncak bukit. Dan ketika rusa itu kecapean, lengah, maka dia diterkam. Karena itu rusa yang bijak adalah rusa yang ketika dia dikejar oleh musuh, maka dia akan berlari ke lembah. Dia akan mencari sungai. Dan pada waktu dia menemukan sungai di dalam kejaran daripada sang musuh, dia akan menceburkan dirinya masuk ke dalam sungai. Dan kemudian dia akan melepaskan dahaganya dengan minum air dari sungai itu. Dan kemudian aroma keringat yang merupakan sesuatu tanda kehadiran daripada rusa itu dibawa oleh sungai itu kemudian hilang. Ketika sang predator datang, maka predatornya bingung di mana rusa yang dia hendak kejar itu. Dan karena tidak menemukan bau yang ada pada ciri khas rusa itu, maka predatornya akan kembali dan meninggalkan pengejaran. Rusa mengalami keluputan. Rusa bukan saja mengalami kelegaan karena sungai itu, tapi dia mengalami keluputan. Dan itulah kata pemazmur, ketika hatinya gundah gulana, ketika keadaan tertekan dalam jiwanya, maka dia mulai berlari kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber keluputan, dan Tuhanlah yang sanggup memuaskan seluruh hasrat dari seekor rusa. Demikianlah kerinduan yang merupakan syarat pertama supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Rindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kitab Perjanjian Baru mengisahkan perjumpaan daripada seorang wanita berdosa di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Yakub di kota Samaria. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah air kehidupan yang sanggup memberikan kepuasan bagi dahaga jiwa daripada kehidupan seseorang. Bahkan air itu akan memancar sampai kepada kekekalan. Pertanyaannya, bagaimana caranya wanita itu dapat minum air itu? Maka ketika wanita itu meminta air itu, Tuhan Yesus berkata, kalau begitu panggil suami kamu. Wow, dia berkata, saya tidak bersuami. Lalu Tuhan Yesus berkata, tepat katamu, sebab yang sekarang adalah 5 suamimu ini bukan suami kamu. Dan yang sekarang ini, yang ke-6 ini juga bukan suami kamu. Rupanya wanita ini adalah seorang yang suka mengambil suami orang lain. Karena itu dia datang ke sumur itu pada pukul 12. Dia tidak berani berjumpa dengan wanita-wanita yang lain yang mengambil air di pagi hari. Kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan cara untuk bisa menikmati sungai air kehidupan di ayat yang ke-21 dan sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Cara untuk bisa mengakses air kehidupan, sungai air kehidupan, Yesus berkata dengan cara
menyembah atau penyembahan. Penyembahan akan mengalirkan sumber air yang tidak pernah habis dalam kehidupan seseorang. Pada waktu kita belajar percaya kepada Yesus dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang tertinggi, pusat penyembahan kita, di sanalah kita dapat menikmati air yang akan memuaskan jiwa kita. Wanita yang sudah berganti-ganti pasangan ini tiba-tiba dipuaskan karena Kristus hadir dalam hidupnya yang mengerjakan pemulihan yang pribadi. Ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dicatat juga di dalam kitab Injil. Yang pertama, ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 dikatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, wanita ini 12 tahun mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit pendarahannya. Alkitab berkata dia tidak mendapat jawaban. Habis semua hartanya. Tapi tiba-tiba dia dengar Tuhan Yesus akan lewat. Dan dia mengejar. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia coba masuk dalam kepadatan. Dia ulurkan tangannya. Dan dia menyentuh benang paling ujung yang ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhku. Dan wanita itu mengalami sesuatu jamahan yang luar biasa. Di ayat yang ke-48 Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wanita ini kemudian mengalami kesembuhan karena dia mengaktifkan imannya dengan menyentuh jubah daripada Tuhan Yesus. Ada juga seorang pria yang lain yang sejak kecil buta. Karena itu dia menjadi seorang pengemis. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-55 dan 51 dan 52. Tanya daripada Tuhan Yesus kepada orang yang buta ini. Ketika itu Tuhan Yesus lewat dan orang buta yang bernama Bartimeus ini berteriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang berkata, diam, dia mau lewat. Tetapi semakin dia dilarang, maka dia semakin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan waktu Tuhan Yesus lewat, teriakan imannya itu menghentikan langkah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mujizat ini terjadi ketika Bartimeus berteriak-teriakan iman. Dan teriakan itu menghentikan langkah Tuhan. Dan pemulihan, kesembuhan terjadi. Dia tidak perlu jadi pengemis lagi seumur hidupnya. Karena Tuhan mengubah kehidupannya menjadi seorang yang merdeka di dalam Kristus. Ada cerita yang ketiga yaitu Sakeus. Sakeus seorang yang kaya. Tetapi hatinya tertolak karena dia mengambil pajak lebih daripada saudara-saudara sebangsanya. Karena itu pada waktu dia dengar Tuhan Yesus akan lewat juga, maka Sakeus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sakeus menyiapkan diri, rupanya orang-orang sudah berkerumun. Hendak berjumpa dengan Tuhan Yesus juga sehingga dia tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus yang akan lewat karena badannya pendek. Tetapi ini yang Sakeus lakukan. Sakeus kemudian naik ke atas pohon. Lalu kemudian menunggu Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus lewat, tepat di dekat dengan tempat Sakeus memanjat pohon. Maka Tuhan Yesus berhenti dan berkata, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, pada waktu itu orang-orang mulai bersungut-sungut. Mereka berkata, masa Tuhan tidak kenal dengan Sakeus? Dia kan orang berdosa. Saudara, waktu itu Sakeus berdiri dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhanlah yang memulihkan Sakeus dari rasa bersalah. Tuhan juga yang memulihkan seorang yang buta sejak lahir, yaitu Bartimeus, dan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, karena mereka meneriakkan iman mereka.
Kerinduan akan Tuhan harus dilanjutkan dengan percaya, memiliki bukti iman, yaitu ada teriakan iman, ada tindakan iman seperti Sakeus, dan perubahan Tuhan sediakan di dalam kehidupanmu. Pengalaman wanita yang berasal dari Samaria ini menjadi bukti bahwa pemulihan Tuhan sediakan dari seorang yang begitu jahat. Tiba-tiba dia diubah menjadi saksi. Dia membawa satu kotanya untuk datang karena dia menceritakan ada seorang yang menyatakan segala sesuatu yang telah aku lakukan. Dan kota Samaria datang, penduduk kotanya datang, lalu kemudian mereka mendengar perkataan Yesus dan mereka memuliakan Tuhan Yesus. Itulah pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga demi keluarga, supaya kita mengalami karya-karya Tuhan yang hebat dalam hidup ini. Hal ketiga yang kita perlu lakukan, di masa yang semakin sukar di akhir zaman ini, maka ibadah merupakan solusi untuk boleh menikmati mujizat, berkat, karena kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah ibadah. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapat tempat yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-27 dan 28 mengatakan bagi kita, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Seperti apa yang kau lakukan hari ini juga, engkau menyaksikan acara Jalan Kasih. Inilah waktu di mana engkau boleh datang mendekat kepada Tuhan. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan bersama-sama sedang menyaksikan acara ini. Rindukan membawa pujian, membawa syukur seperti Bani Korah di dalam pembacaan awal tadi. Walaupun kesulitan datang, tekanan yang hebat datang, mereka berusaha untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan sorak-sorai. Karena waktu kita mulai memuji Tuhan, waktu kita mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebaliknya dia menyatakan jawaban-jawaban dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Apa saja yang sedang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan sediakan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibadah yang sejati itu pada waktu kita bersedia mempersembahkan tubuh kita untuk disesuaikan dengan pikiran Kristus. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di akhir daripada renungan ini firman Tuhan memberikan nasihat bagi kita. Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah sebagai bukti kerinduan dan iman akan menghasilkan perubahan demi perubahan dari dalam kehidupan kita, yang akan mulai mengikuti teladan dan rupa Kristus, sehingga orang yang telah menyambut Kristus, yang telah percaya kepada Kristus, akan diubah semakin hari semakin baik, menjadi pribadi yang berkenan, dan akhirnya menjadi pribadi yang sempurna pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Melalui perjumpaan yang pribadi, akan melahirkan pribadi yang semakin terus diubah. Ada pertolongan Tuhan bagi masalah kesehatan kita, bagi masalah ekonomi kita, juga bagi masalah karakter dalam kehidupan kita. Sehingga perlahan-lahan gambar Kristus mulai muncul di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan lewatkan waktu untuk datang dan berkata, Tuhan Yesus, saya merindukan Engkau. Jamahlah hidup saya. Teriakan-teriakan iman saudara. Lakukan tindakan-tindakan iman bahwa engkau percaya dia berkuasa. Maka engkau akan lihat, waktu engkau lakukan itu,
kuasa yang mengubah akan datang dalam kehidupan saudara. Dan kemudian Tuhan akan mengubah engkau semakin mulia dalam pandangannya. Juga jangan lupa, mari kita bangkit untuk selalu mendekat melalui ibadah. Karena pada waktu kita datang beribadah, perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya akan memberi kesempatan bagi saudara-saudara untuk datang dan berkata, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Katakan dengan mantap, Tuhan Yesus, saya hendak memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pertolongan saya. Bawa saya masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya berdoa biar Tuhan menolong hari-hari kehidupan daripada setiap pemirsa. Engkau menikmati perjumpaan demi perjumpaan yang mengubah kehidupanmu. Dan itu semua disediakan oleh Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati dan menyertai seluruh aktivitas kita di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Shalom.